Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pun tiba dan tiba pula saatnya saya untuk bercerita, untuk menghantarkan tidur kalian. Awal dari kisah pribadi saya, ketika itu saya bekerja di rumah makan yang kebetulan saya bekerja di malam hari. Saya bersama teman saya waktu itu di tempat kerja lagi santai-santai, ngobrol-ngobrol, ya bercanda-bercanda sama teman saya Sita. Ini nama-nama yang ada di cerita ini sudah saya samarkan untuk menjaga privasi ya. Ketika saya sedang bercerita kesana kesini sama teman saya dikagetkan sama segerombolan pelanggan, rombongan pelanggan yang sering sekali rombongan itu datang ke rumah makan kami. Seperti biasa, dia setelah mengantarkan barang dari Jakarta, pulangnya selalu mampir ke rumah makan kami untuk sekedar beristirahat, melepas lelah sambil makan, ngopi, dan sebagainya. Dan mereka pun duduk ngambil kursi di bagian agak pojok. Lalu saya nyamperin seperti kegiatan biasanya, lalu saya menanyain dia mau pesan apa aja. Tanya satu-satu. Mereka tuh datang bertiga, bosnya dan 2 karyawan. Di sini bosnya bernama Pak Budi, lalu karyawan yang satunya bernama Pak Andi, yang satunya Pak Mehmet. Lalu saya nanya sama mereka, "Pak, mau pesan apa?" "Oh iya, ini Bu, nasi putih sama bla 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 bla." Lalu Pak Andi juga demikian. Ketika saya tanya sama Pak Mehmet, dia cuma pesan kopi hitam sama gorengan hangat. Ya udah, saya lalu ke belakang untuk menyiapkan pesanan mereka. Di sini dia kalau pesan tuh lumayan banyak juga. Saya kerepotan dong ngambil sendiri makanan yang dipesan mereka. Lalu saya minta bantuan sama Sita, "Ayo Tak, kita anterin makanan mereka." Lalu kami pun mengantarkan makanan kepada mereka. Sebelum kami beranjak, Pak Mehmet lalu memanggil saya, "Bu Neni, maaf, ambilin tisu." "Iya Pak." Lalu saya pergi, dia pun memanggil Sita, teman saya. "Sita, maaf, ambilin tolak angin sama air hangatnya." "Iya Pak." Lalu kami pun berbarengan kembali ke depan dan menyerahkan pesanan mereka. Tapi sebelum beranjak, dia kembali memanggil saya dan Sita, "Tolong ambilkan saya rokok sama koreknya." "Oh iya Pak, boleh," kata saya. Sita di belakang menggerutu, "Tuh orang kenapa? Bukannya pesan sekalian, bolak-balik cuman pesan 1-2. Dasar aki-aki tuh," kata saya. Maklum, saya bilang kan, dia kan aki-aki, udah rada-rada sepuh, berbeda dari yang kedua orang itu, bosnya sama karyawan yang satunya emang rada masih muda gitu dibanding Pak Mehmet. Pak Mehmet di sini paling tua di antara mereka. Nah, setelah saya kembali duduk-duduk, sesudah mengantarkan pesanan mereka, saya kembali ngobrol sama Sita. Di situ dia makan, minum, tapi Pak Mehmet cuman minum kopi aja sama gorengan hangat pesanan dia. Setelah lama
Saya dipanggil, ini Bu, katanya udah. Saya mau bayar. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Lalu saya ke kasir mengambil bilnya dan balik lagi ke sana. Tapi sambil dia menghitung uang, menyiapkan uang tuh, dia tanya-tanya bosnya sama saya, Bu Neni betah ya kerja di sini? Oh iya Pak. Mau kemana lagi? Saya bilang kan begitu. Cari kerja kan susah. Di sini udah enakan, udah seperti keluarga sendiri, kata saya. Iya, syukurlah, kata mereka. Setelah itu dia bayar apa yang dia pesan, lalu saya kembali ke belakang. Tapi Pak Mehmet nyamperin waktu itu. Bu Neni, saya mau apa Pak, kata saya. Mau apa? Mau pesan lagi? Enggak, bukan begitu, tapi saya mau minta maaf, katanya. Loh, emang kenapa? Saya kan heran. Enggak, bukannya kenapa-kenapa, saya kan sering kesini. Terus barangkali saya suka nyebelin, apa suka salah bicara, maafkan saya ya Bu. Oke, kata saya, nggak apa-apa kok Pak, orang Bapak nggak salah. Terus dia bilang ke teman saya, Mbak Sita, maafin saya. Loh, si Bapak ada-ada aja. Emang Bapak punya salah apa? Kan nggak punya salah apa-apa, kata Sita. Iya sih, namanya juga manusia, pasti ada hilapnya. Oke, kata Sita, saya maafin Pak. Udah gitu kan bosnya Pak Budi sama Pak Andi tuh ke belakang, ke kamar mandi, ke kamar kecil. Dia sambil nunggu ngobrol aja gitu sama saya, sama Sita. Setelah ngobrol berkali-kali dia minta maaf, terus aja minta maaf. Iya, kata saya, iya Pak, iya. Oke, udah saya maafin. Ya udah Bu, katanya, saya tuh mau beli rokok dulu ke Alfa depan rumah makan yang kita bekerja itu. Kata saya, loh, tadi kan udah pesen Pak di sini sama koreknya sekalian. Iya, tapi buat persiapan, buat cadangan. Saya nggak mau ikut sama bos pulang, kata Pak Mehmet. Loh, kenapa Pak? Bukannya bawa mobil satu? Dia kan bawa mobil box barang ya, satu. Iya, tapi saya mau naik bis aja, katanya, mau naik bis umum aja. Oh ya udah, saya nggak punya pikiran bermacam-macam apa gimana. Ya udahlah, kata saya, Pak mau nginep di mana? Di sini kan nggak ada sanak saudara, kata saya. Ya saya mau main-main aja di sini, pengen tahu daerah sini. Sementara bosnya itu masih di kamar mandi, kita tuh ngobrol sama Pak Mehmet lumayan lama. Dia kan ngomong kalau dari Jakarta ke rumah makan itu kan perjalanan antara 5 jam sampai 6 jam. Tapi kalau dari rumah makan ke rumahnya itu sekitar 2 jaman. Jadi mungkin pikir Pak Mehmet tuh udah deket lah gitu, udah tinggal 2 jaman lagi. Jadi pengen main dulu di sini, daerah sini. Mungkin seperti itu. Lalu setelah itu dia pergi ke Alfa untuk beli rokok sekalian sama yang lainnya, dia bilang kan begitu. Posisi Alfa itu kan di depan rumah makan saya bekerja. Jadi posisinya di sini rumah makan, di sini jalan raya, lalu di sininya Alfa, berdekatan, cuman rada nyerong gitu. Nah, si Pak Mehmet tuh ke sana. Ya udahlah, kata saya. Saya kan langsung kembali ke tempat kerja sama Sita. Setelah lama kok tiba-tiba ada suara. Waduh, saya kaget. Itu apa? Sepertinya ada orang yang tabrakan gitu, suara tabrakan. Lalu otomatis lah yang ada di
rumah makan itu, saya dan teman-teman saya, karyawan cowoknya juga pada berhamburan keluar untuk melihat ya suara itu yang sangat kencang sekali. Tapi yang ada di rumah makan itu, entah itu satpam, entah itu karyawan cowok, nggak ada yang berani untuk melihat kejadian itu. Mungkin pada takut apa gimana, saya kurang paham juga. Tapi khususnya saya sendiri emang sangat-sangat takut, sangat gemetar pas lihat tuh kan. Ya begitulah orang kecelakaan. Korbannya udah bergeletak di tanah. Gak lama banyak orang berkerumun pada datang ke sana. Lalu ada juga polisi yang melihat ke TKP itu. Lalu si bos Budi sama Pak Andi itu, setelah dia dari kamar mandi kan udah ada di depan. Sempat dia nyari-nyari Pak Mehmet. Katanya, ya udahlah, Pak Mehmet tadi ngomong sama saya, dia nggak mau bareng pulang. Katanya dia mau naik bis aja. Udah kita pulang aja. Firasat saya tuh udah nggak enak. Pak Budi itu yang kecelakaan siapa ya? Nggak tahu Bu, saya nggak berani ngeliat. Saya takut, lihat aja dulu, takutnya kan Pak Mehmet, kata saya gitu. Nggak mungkin katanya. Udahlah saya mau pulang aja. Ya udah Pak, hati-hati. Terus mereka berdua naik mobil lalu pulang. Setelah itu nggak lama kemudian saya waktunya pulang juga, kan dari sore sampai malam, nggak terlalu larut malam juga, udah ganti shift gitu. Saya pulang naik motor sama Sita. Pas di tempat kejadian itu, saya tuh nggak berani menengok ke arah sana. Saya memalingkan muka, nggak mau ngelihat orang yang bergeletak di tanah karena kecelakaan itu. Saya nggak bisa, saya takut sekali. Lalu saya pulang, bersih-bersih, tidur. Setelah keesokan harinya jam kerja tiba, seperti biasa saya kerja sehari 2 hari. Iya, ketiga harinya saya dapat telepon. Ternyata itu yang telepon Pak Andi. Oh, kata saya, Pak Andi. Aku kira tuh dia mau pesen makanan yang ada di rumah makan kami. Kan banyak tamu yang minta nomor saya untuk memesan sebelum dia datang tuh, memesan makanan yang sekiranya rada-rada lama dikerjakannya itu. Lalu saya mengangkatnya. Halo Pak, Assalamualaikum. Iya, mau pesan apa, kata saya. Enggak Bu Neni, saya nggak mau pesan apa-apa. Loh, kenapa Pak? Ada apa emangnya? Ini saya mau nanya, di sana ngeliat Pak Mehmet nggak, atau pernah ngeliat Pak Mehmet nggak setelah 3 hari yang lalu saya ke sana? Loh, kata saya, enggak, saya nggak lihat siapa-siapa, nggak pernah lihat Pak Mehmet di sini. Lalu kenapa Pak? Kata Pak Andi, di sini lagi dicari-cari semenjak hari itu, nggak ada di rumahnya. Anaknya sama istrinya juga nyari-nyari ke saya. Loh, saya nggak tahu, aku kira dia ikut sama Pak Andi sama Pak Budi. Saya bilang, enggak, dia tuh nggak mau, katanya. Mau saya paksa, masa, katanya, udah dewasa, udah tua lah, harus dipaksa-paksa pulang, kan nggak enak. Dia orang dia nggak mau, katanya. Tapi saya merasa bersalah, merasa ketakutan sama keluarganya. Kenapa Pak Mehmet tuh nggak ada gitu, di mana, ada di mana sekarang? Kata saya tuh, jangan-jangan
yang tabrakan kemarin Pak Mehmet. Iya, katanya saya juga berpikiran seperti itu. Apa jangan-jangan Pak Mehmet dia? Eh, Bu Neni, saya mau tanya lagi, itu korban yang kemarin dibawa ke rumah sakit mana? Pak Andi nanya sama saya. Kata saya, ke rumah sakit ini. Oh ya udah, saya mau ke sana sama bos saya, mau cari Pak Mehmet, dia bilang begitu. Nggak selang berapa jam, 2 jam lebih, dia mampir dulu ke rumah makan kami, lalu bercerita seperti apa yang diceritakan di telepon. Setelah bercerita sedikit, lalu dia pergi ke rumah sakit yang saya unjukkan tadi. Tiba di rumah sakit, dia telepon lagi sama saya. Ampun ini nggak ada, katanya korbannya udah dipindahin ke rumah sakit lain. Oh ya udah, cari aja atuh ke sana. Ya, dia pun mungkin berangkat lagi ke sana sama bosnya Pak Budi. Setelah di sana, dia telepon lagi sama saya. Masya Allah, Allahu Akbar, katanya. Kenapa Pak? Pak Mehmet Bu, ini beneran, katanya. Yang kejadian kecelakaan kemarin tuh Pak Mehmet. Innalillahi. Saya sampai sempet shock, kaget banget setelah diberitahu Pak Mehmet yang kecelakaan itu. Berarti kemarin waktu dia minta maaf itu mungkin sudah ada firasat apa gimana, saya kurang tahu, sampai dia minta maaf bukan sama saya dengan teman saya aja, tapi setiap orang yang ketemu di sana sama satpam, karyawan yang lainnya juga dia sempat minta maaf. Setelah itu ternyata benar Pak Mehmet lah yang korban kecelakaan di sana. Dan jasadnya diurus-urus lalu dibawa ke rumahnya. Saya sangat shock, takut, terus gemetar saat itu, lutut sampai lemas, seperti mau jalan aja susah. Saya pikir saat Pak Mehmet minta maaf tuh hanya lelucon biasa. Ternyata takdir berkata lain. Pak Mehmet malam itu malam terakhir yang saya lihat, dan malam terakhir untuk ke rumah makan kami. Cukup sedih sekali. Saya merasa kehilangan orang-orang yang baik, pelanggan-pelanggan yang baik. Itulah cerita saya malam ini. Mudah-mudahan cerita saya bisa menghantarkan tidur yang indah di malam ini. Semoga jangan mimpi buruk ya. Semoga semua kita terhindar dari semua kecelakaan. Itulah cerita di malam ini. Mungkin di malam-malam selanjutnya saya akan bercerita lagi tentang pengalaman saya, tentang pengalaman teman, tentang apapun yang sekiranya seru untuk diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.